Selamat datang di channel Saham Cuan. Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bahwa video ini sepenuhnya hanya untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual saham. Semua keputusan investasi ada di tangan Anda. Saya harap video ini bisa memperkaya wawasan teman-teman tentang fundamental perusahaan, khususnya PT Bluebird Tbk, dengan kode saham BIRD. Video ini dibuat pada tanggal 22 Mei 2026 dengan data pendukung Q1 2026 serta harga penutupan pasar tanggal 21 Mei 2026. Mohon teliti kembali angka-angka yang ditampilkan karena kemungkinan tetap ada kekeliruan dalam pengambilan data. Video ini dibuat atas permintaan dari @ilmupedia18. Profil singkat perusahaan. PT Bluebird Tbk adalah salah satu perusahaan transportasi darat paling dikenal di Indonesia. Bisnis utamanya bergerak di layanan taksi reguler, taksi eksekutif, sewa kendaraan, sewa bus, hingga jasa angkutan darat lainnya. Layanan Bluebird sudah tersebar di banyak kota besar dan wilayah wisata, seperti Jabodetabek, Bali, Bandung, Batam, Lombok, Medan, Palembang, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta. Dari sisi brand, BIRD memiliki keunggulan yang cukup kuat. Nama Bluebird identik dengan layanan taksi yang aman, tertib, dan terpercaya. Ini menjadi salah satu aset tidak berwujud yang penting, terutama di industri transportasi yang sangat kompetitif. Dari sisi kepemilikan, BIRD masih sangat kuat dikendalikan oleh keluarga pendiri dan entitas terkait. Pemegang saham terbesar adalah PT Pusaka Citra di Djoko Sutomo dengan kepemilikan sekitar 28,37%, kemudian ada Purnomo Prawiro sekitar 12,08%, Kresna Priawan di Djoko Sutomo sekitar 6,20%, Sigit Priawan di Djoko Sutomo sekitar 6,13%, dan beberapa anggota keluarga lainnya. Menariknya, GoTo Gojek Tokopedia juga tercatat memiliki sekitar 4,32% saham BIRD. Ini bisa menjadi sinyal adanya hubungan strategis antara ekosistem transportasi konvensional dan digital. Free float BIRD berada di kisaran 24,94%, sehingga likuiditas sahamnya masih cukup terbuka untuk publik meskipun kendali utama tetap berada pada pemegang saham pengendali. Kinerja pendapatan dan laba. Secara pendapatan, BIRD mencatat revenue TTM sekitar 5,85 triliun rupiah. Pertumbuhan revenue kuartalan secara year-on-year mencapai 11,54%. Ini menunjukkan bahwa bisnis Bluebird masih bertumbuh meskipun industri transportasi darat menghadapi tekanan dari ride-hailing, perubahan perilaku konsumen, dan biaya operasional yang tidak kecil. Namun, dari sisi laba, EPS kuartalan secara YoY turun sekitar 5,99%. Artinya, meskipun pendapatan naik, laba per saham belum ikut tumbuh. Ini perlu diperhatikan, karena pertumbuhan revenue yang tidak diikuti pertumbuhan laba bisa menunjukkan tekanan margin, kenaikan biaya, atau beban operasional yang meningkat. Net income BIRD TTM tercatat sekitar 626 miliar rupiah, dengan EPS TTM sekitar 250,16 rupiah per saham. Secara nominal, perusahaan masih mencetak laba yang cukup solid. Dari sisi profitabilitas, BIRD masih terlihat cukup sehat. Gross profit margin kuartalan berada di 30,63%, operating profit margin berada di 10,47%, dan net profit margin berada di 11,71%. Net margin di atas 10% untuk bisnis transportasi darat bisa dikatakan cukup baik karena sektor ini biasanya memiliki biaya armada, bahan bakar, perawatan, supir, depresiasi, dan operasional yang besar. Return on Asset atau ROA TTM berada di 6,34%. Return on Equity atau ROE TTM berada di 9,84%. Angka ini belum bisa disebut sangat tinggi, tetapi cukup stabil untuk perusahaan transportasi dengan aset besar. ROIC BIRD berada di 6,05%. Ini menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan return dari modal yang diinvestasikan masih positif, namun belum terlalu agresif. Neraca dan kesehatan keuangan. Dari sisi neraca, total aset BIRD mencapai sekitar 9,87 triliun rupiah, total liabilitas sekitar 3,39 triliun rupiah, sementara book value berada di sekitar 6,36 triliun rupiah. Debt to equity ratio berada di 0,35 kali. Ini tergolong moderat dan masih cukup aman. Long term debt to equity berada di 0,22 kali, artinya struktur utang jangka panjang masih terkendali.
Current ratio BIRD berada di 1,52 kali dan quick ratio 1,50 kali. Ini menunjukkan likuiditas jangka pendek cukup sehat karena aset lancar masih mampu menutup kewajiban lancar. Interest coverage TTM berada di 5,91 kali, artinya laba operasional perusahaan masih cukup kuat untuk membayar beban bunga. Dari sisi solvabilitas, BIRD terlihat tidak berada dalam kondisi keuangan yang mengkhawatirkan. Arus kas. Bagian yang perlu dicermati adalah arus kas bebas. Cash from operations TTM tercatat sekitar 1,36 triliun rupiah. Ini positif dan menunjukkan bisnis inti masih menghasilkan kas. Namun, capital expenditure TTM mencapai sekitar minus 1,86 triliun rupiah. Akibatnya, free cash flow TTM menjadi negatif sekitar minus 503 miliar rupiah. Ini penting, BIRD adalah perusahaan yang membutuhkan investasi armada dan aset operasional. Jadi meskipun laba bersih positif, kebutuhan belanja modal yang besar bisa menekan arus kas bebas. Untuk investor jangka panjang, free cash flow negatif perlu dipantau. Jika terjadi karena ekspansi produktif, masih bisa diterima. Tapi jika terus berulang tanpa peningkatan laba yang signifikan, maka bisa menekan fleksibilitas keuangan. Valuasi saham. Dari sisi valuasi, BIRD terlihat cukup menarik. PER TTM berada di sekitar 6,06 kali. Ini relatif rendah dibanding banyak saham consumer atau transportasi lain. PBV berada di 0,6 kali, artinya harga saham BIRD diperdagangkan di bawah nilai bukunya. Dengan book value per saham sekitar Rp2.543, saham ini terlihat cukup murah secara aset. Price to sales TTM berada di 0,65 kali. EV to EBITDA TTM berada di 3,56 kali. Ini juga menunjukkan valuasi yang relatif rendah. Namun, valuasi murah tidak otomatis berarti saham pasti menarik. Investor tetap perlu melihat apakah laba bisa tumbuh, apakah arus kas membaik, dan apakah bisnis mampu bertahan dari kompetisi transportasi digital. Dividen. BIRD juga menarik dari sisi dividen. Dividen yield tercatat sekitar 7,92% dengan payout ratio sekitar 48,28%. Yield hampir 8% cukup menarik untuk investor income. Payout ratio di bawah 50% juga masih relatif sehat karena perusahaan tidak membagikan seluruh labanya sebagai dividen. Namun, karena free cash flow TTM masih negatif, investor perlu memantau apakah dividen ke depan tetap didukung oleh arus kas operasional yang kuat. Performa harga saham. Dari sisi performa harga, BIRD sedang dalam tekanan koreksi. Dalam 1 bulan, saham turun sekitar 9,01%, dalam 3 bulan turun 13,43%, dalam 6 bulan turun 13,68%, dan dalam 1 tahun turun cukup dalam sekitar 22,31%. Artinya, secara tren, BIRD belum menunjukkan sinyal uptrend yang kuat. Harga masih cenderung melemah, dan pasar belum memberikan akumulasi agresif terhadap saham ini. Kesimpulan fundamental. Secara fundamental, BIRD adalah perusahaan transportasi dengan brand kuat, neraca cukup sehat, utang moderat, profitabilitas positif, dan valuasi yang terlihat murah. PER sekitar 6 kali dan PBV sekitar 0,6 kali membuat saham ini menarik dari sudut pandang value investing. Dividen yield hampir 8% juga menjadi daya tarik tambahan bagi investor yang mencari pendapatan pasif. Namun, ada beberapa catatan penting. Pertama, EPS kuartalan masih turun secara YoY meskipun revenue naik. Kedua, free cash flow TTM masih negatif karena belanja modal yang besar. Ketiga, harga saham masih dalam tren melemah dalam beberapa periode terakhir. Jadi, BIRD bisa masuk watchlist sebagai saham value dividend dengan fundamental yang cukup solid. Namun untuk keputusan investasi, sebaiknya investor tetap menunggu konfirmasi perbaikan laba, arus kas bebas, dan momentum harga saham. Untuk investor jangka panjang, BIRD menarik jika dibeli di valuasi murah dengan ekspektasi dividen dan pemulihan kinerja. Tetapi untuk trader atau investor konservatif, tetap perlu disiplin melihat arah teknikal dan manajemen resiko. Analisa teknikal BIRD. Secara teknikal, saham BIRD saat ini masih berada dalam tekanan koreksi jangka pendek hingga menengah. Dalam 1 bulan terakhir, BIRD turun sekitar 9,01%. Dalam 3 bulan turun 13,43%. Dalam 6 bulan turun 13,68%, dan dalam 1 tahun turun cukup dalam sekitar 22,31%.
Artinya, secara tren BIRD belum menunjukkan sinyal uptrend yang kuat. Harga masih cenderung melemah dan pasar belum memberikan akumulasi agresif terhadap saham ini. Area support. Berdasarkan data 52 minggu, harga terendah BIRD berada di sekitar 1.505. Maka area 1.500 sampai 1.550 menjadi support penting yang perlu diperhatikan. Jika harga mampu bertahan di atas area ini, peluang technical rebound masih terbuka. Namun jika BIRD turun dan menembus 1.500 dengan volume besar, maka resiko koreksi lanjutan bisa terbuka ke area psikologis berikutnya, yaitu sekitar 1.400 sampai 1.450. Untuk resistance, area terdekat yang perlu diperhatikan berada di sekitar 1.650 sampai 1.700. Jika BIRD mampu menembus area ini dengan volume transaksi yang meningkat, maka peluang rebound menuju 1.800 sampai 1.885 akan lebih terbuka. Resisten kuat berikutnya berada di sekitar 2.000 sampai 2.050, yang juga mendekati area 52 week high. Momentum harga. Momentum BIRD saat ini masih lemah karena performa harga dalam berbagai periode masih negatif. Penurunan 1 bulan dan 3 bulan menunjukkan tekanan jual masih cukup dominan. Jadi meskipun secara valuasi BIRD terlihat murah, dari sisi teknikal investor tetap perlu menunggu konfirmasi pembalikan arah. Konfirmasi awal bisa dilihat jika harga mulai membentuk higher low, bertahan di atas support 1.500, lalu breakout ke atas 1.700 dengan volume yang lebih besar. Strategi teknikal. Untuk trader agresif, area dekat support 1.500 sampai 1.550 bisa menjadi area pantauan untuk spekulatif buy, tetapi wajib menggunakan stop loss jika harga jebol 1.500. Untuk trader konservatif, lebih aman menunggu breakout di atas 1.700 dengan volume kuat. Untuk investor jangka panjang, BIRD bisa masuk watchlist sebagai saham value dividend, tetapi tetap perlu dilakukan akumulasi bertahap dan disiplin money management. Kesimpulan teknikal. Secara teknikal, BIRD masih berada dalam fase koreksi dan belum menunjukkan sinyal reversal yang kuat. Support penting berada di area 1.500 sampai 1.550. Resisten terdekat berada di area 1.650 sampai 1.700. Resisten lanjutan berada di area 1.800 sampai 1.885. Lalu 2.000 sampai 2.050. Selama harga masih bertahan di atas 1.500, peluang rebound masih terbuka. Namun jika support 1.500 jebol, resiko koreksi lanjutan perlu diwaspadai. Jadi, BIRD menarik secara valuasi, tetapi secara teknikal masih perlu konfirmasi reversal sebelum dianggap benar-benar aman untuk masuk. Jadi, kesimpulannya, BIRD adalah saham yang menarik dari sisi value investing dan dividend investing. Secara fundamental, perusahaan masih memiliki brand kuat, profitabilitas positif, neraca cukup sehat, dan valuasi yang relatif murah. PER sekitar 6 kali, PBV sekitar 0,6 kali, serta dividen yield hampir 8% menjadi daya tarik utama saham ini. Namun investor tetap perlu memperhatikan resiko. Free cash flow masih negatif, EPS kuartalan masih turun, dan harga saham masih dalam tekanan koreksi. Dari sisi teknikal, selama BIRD mampu bertahan di atas 1.500 sampai 1.550, peluang rebound masih terbuka. Tetapi jika support 1.500 jebol, resiko koreksi lanjutan perlu diwaspadai. Untuk trader konservatif lebih aman menunggu breakout di atas 1.700 dengan volume kuat. Sedangkan untuk investor jangka panjang, BIRD bisa masuk watchlist sebagai saham value dividend, tetapi tetap perlu dilakukan akumulasi bertahap dan disiplin money management. Kesimpulan akhirnya, BIRD bukan saham pertumbuhan agresif, tetapi lebih cocok dilihat sebagai saham value dividend dengan bisnis matang dan brand kuat. Jika laba kembali tumbuh, arus kas membaik dan harga berhasil membentuk reversal, maka BIRD berpotensi kembali dilirik pasar. Namun jika tekanan biaya, free cash flow negatif dan tren turun terus berlanjut, maka valuasi murah bisa saja berubah menjadi value trap. Jadi tetap lakukan analisa mandiri, sesuaikan dengan profil resiko masing-masing, dan jangan lupa gunakan manajemen resiko. Terima kasih sudah menonton channel Saham Cuan. Semoga analisa ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.